Negara Palestina. Negara ini memiliki wilayah di kawasan Timur Tengah. Mempunyai luas wilayah yang diakui secara internasional sekitar 6.020 km persegi. Mempunyai jumlah penduduk tercatat sekitar 14,5 juta jiwa di seluruh dunia pada pertengahan 2023. Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik Palestina, negara yang terkenal sebagai teman dekat negara kita Indonesia ini, mempunyai sumber perekonomian dari sejumlah lahan industri, pertanian, dan perkebunan, serta sektor konstruksi. Banyak di antaranya merupakan perusahaan milik Israel. Di jalur Gaza, ada juga sebagian kecil penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, negara Palestina juga mendapatkan bantuan dari negara asing untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Negara Palestina juga mempunyai bangunan masjid yang bernama Masjid Al-Aqsa, yang di dalamnya memiliki banyak sejarah. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu situs suci bagi umat Muslim yang menyimpan sejarah penting. Sebelum kiblat seorang Muslim bergeser ke Mekah, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Masjid Al-Aqsa berada di kota tua Yerusalem, area yang kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Lantas, siapa yang membangun Masjid Al-Aqsa? Menurut sejarah dan keyakinan umat Islam, ada beberapa dari ulama. Ulama Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Tuhan Allah. Namun, sebagian besar ulama juga meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam, yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, dan indah. Namun, Masjid Al-Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman roboh setelah 370 tahun akibat diserbu bangsa Babilonia. Di sisi lain, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab setelah kedatangannya ke Yerusalem. Menurut dari laporan Middle East Eye, Masjid Al-Aqsa sudah banyak mengalami renovasi dan perluasan. Hal ini termasuk saat era dinasti Umayyad, Abbasiyah, dan Kekaisaran Ottoman. Sementara itu, melansir dari The Times of Israel, tentara Muslim awalnya muncul di sekitar Yerusalem pada 637 Masehi. Saat itu, sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil pemerintah Bizantium, Patriark Sopronius dan pemimpin gereja Kristen. Sopronius disebut-sebut menolak menyerahkan Yerusalem meskipun banyak pasukan Muslim yang mengepung kota itu. Sopronius bersedia menyerahkan Yerusalem jika ada kedatangan Umar bin Khattab di tempat tersebut. Setelah mendengar permintaan tersebut, Umar bin Khattab langsung bergegas meninggalkan Madinah dan pergi menuju ke Yerusalem bersama satu asisten. Setibanya di Yerusalem, Umar bin Khattab langsung disambut Sopronius dan diajak berkeliling kota, termasuk gereja makam suci. Ketika tiba waktu salat, Sopronius mengajak Umar bin Khattab untuk salat di dalam gereja. Namun, Umar menolak ajakan tersebut karena ia berpendapat bahwasannya kalau Umar salat di gereja umat Islam akan mempunyai alasan untuk mengubahnya menjadi masjid. Dan menurutnya ini tindakan yang membuat tempat suci umat Kristen terampas. Sebagai gantinya, Umar bin Khattab akhirnya salat di luar gereja, yang berada di selatan kompleks Al-Aqsa. Dan disitulah Masjid Al-Aqsa dibangun, sebelum nama Al-Aqsa awalnya diberi nama Al-Qibli yang mempunyai arti Masjid Kiblat. Nama tersebut sesuai dengan kondisi Masjid Al-Aqsa yang dulunya pernah menjadi arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergeser ke Mekah. Setelah pembangunan selesai, Masjid Al-Aqsa mengalami perubahan atau renovasi dan perluasan sepanjang sejarahnya. Pada masa 661 sampai 750 sebelum Masehi, dinasti Umayyah memperbaiki bangunan ini, kemudian dilanjutkan Khalifah Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubi, dan Kekaisaran Ottoman. Meskipun telah melalui berbagai renovasi dan pembangunan, masjid ini berdiri di kompleks Al-Aqsa. Selain Masjid Al-Aqsa, di area ini juga terdapat Dome of the Rock dan tembok ratapan. Dome of the Rock atau Baitul Maqdis adalah tempat yang menjadi pijakan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, atau perjalanan menuju langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Sementara itu tembok ratapan diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya kuil kedua yang bertahan usai dihancurkan pasukan Romawi. Palestina sendiri mempunyai kehidupan yang bisa dibilang cukup tragis. Dikarenakan adanya konflik bertubi-tubi dengan pasukan tentara Zionis Israel. Ada beberapa informasi bahwa mengenai korban dari masyarakat Palestina yang cukup banyak di antaranya, ada yang luka-luka sampai ada juga yang meninggal.
Dan dipastikan jumlah korban tidaklah sedikit akibat konflik tersebut. Dan itulah sebagian dari sejarah negara Palestina dan juga kehidupan sehari-harinya masyarakat Palestina. Kita doakan semoga menemukan titik terang dari kedua negara tersebut.